Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 15 November. Usagi melemah menjadi taifun skala ringan pada dini hari tadi. Berhubung kecepatannya melambat, kemungkinan waktu taifun menyentuh daratan juga tertunda. Lingkaran badai diperkirakan akan menyentuh daratan tenggara Taiwan pada malam hari ini. Angin dan hujan di Semenanjung Hengchun dan Taitung akan menjadi semakin kentara. Analis cuaca menilai bahwa taifun Usagi terus melemah dan mungkin akan menghilang di angkasa Taiwan setelah masuk. Awan tebal menyelimuti perairan Green Island dan hujan berkala juga turun di kawasan perkotaan. Cuaca semakin tidak stabil seiring mendekatnya Taifun Usagi. Hujan juga mulai turun di Orchid Island dan Taifun Usagi telah berbelok ke utara menuju timur laut dan lingkaran luar badai juga telah memasuki perairan selatan Taiwan. Mulai Jumat siang, intensitas hujan di wilayah Kaohsiung, Pingtung, Taitung dan Semenanjung Hengchun akan semakin kentara. 我们预估降雨在台东、恒春半岛以及屏东山区可能会出现局部性的豪雨。另外，在花莲和屏东的平地以及绿岛兰屿可能会出现局部性的大雨。 Badan Cuaca Pusat atau CWA menunjukkan kondisi lingkungan saat ini tidak mendukung perkembangan Usagi sehingga intensitasnya terus melemah. Analis cuaca juga menyebutkan tekanan tinggi Samudra Pasifik yang mulai melemah juga mengurangi kekuatan dorong terhadap taifun membuat pergerakannya melambat ditambah jalurnya sedikit bergeser ke barat dari perkiraan awal sehingga waktu mendarat badai menjadi lebih lambat. 也不排除它一登陆之后呢，就马上会减弱成热带性低气压，并且逐渐消散。 Perusahaan meteorologi swasta mengungkapkan jika masuk, Usagi akan menjadi taifun yang mendarat di Taiwan pada bulan November setelah 57 tahun sejak taifun Gilda mendarat di Taiwan pada November 1967. Akibat dampak taifun dan angin timur, kondisi penyebaran udara di kawasan barat memburuk dan menyebabkan kualitas udara setempat menjadi buruk. Sebagian besar kota dan kabupaten dari utara hingga selatan di kawasan barat menunjukkan sinyal peringatan berwarna oranye yang tidak sehat bagi kalangan sensitif. Warga diingatkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kabut di depan mata menyelubungi gedung tinggi. Ini adalah situasi kota Tainan sekitar pukul 8 pagi. Tidak ada angin hujan namun jarak pandangnya buruk. Pusat Meteorologi Distrik Selatan menyampaikan jarak pandang area di Miaoli hingga Tainan kurang dari 200 meter. Beralih ke Kaohsiung, situasi serupa juga terjadi di sana. Kapal-kapal yang beroperasi terselubung kabut putih. Tanggal 15 pagi, kondisi penyebaran udara di wilayah barat memburuk akibat pengaruh topologi. Sejumlah area di wilayah barat menunjukkan sinyal peringatan oranye. Situasi ini diperkirakan baru akan membaik saat taifun tiba dan membawa curah hujan. Bukan cuma kualitas udara di Taiwan saja yang buruk, India juga dilanda kabut asap parah di setiap kota sejak akhir Oktober. Sejak tanggal 13, kondisi polusi udara menjadi semakin parah dan bahkan objek wisata ternama Taj Mahal pun hampir tidak kelihatan akibat tertutup kabut tebal. Selain India, negara-negara Asia Tenggara termasuk Vietnam, Indonesia, dan Thailand juga dilanda masalah terkait kualitas udara buruk. Kota Hanoi di Vietnam diselimuti kabut asap dalam 2 minggu terakhir. Otoritas tempat menyebutkan transportasi, industri, dan konstruksi telah menjadi penyebab utama memburuknya indeks kualitas udara atau IKU Hanoi dengan partikulat yang mengambang di udara 15 kali lebih tinggi dari batas aman yang dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. IKU di negara-negara Asia Tenggara termasuk Thailand dan Indonesia juga sangat buruk dan kondisinya diperkirakan akan terus memburuk. Kehadiran udara dingin pada minggu depan diharapkan bisa membantu menyebarkan kabut asap. India sedang menghadapi kabut asap yang sangat parah dengan jarak pandang hanya sekitar 15 meter di ibu kota New Delhi. Pencemaran yang disebabkan emisi kendaraan dan pembakaran jerami oleh petani ini selalu menyebabkan kabut asap yang parah pada setiap musim dingin di India, termasuk ibu kota New Delhi. Kabut asap beracun yang terdiri dari campuran asap dan kabut tebal ini bahkan mengganggu operasi bandara dan sebagian penerbangan terpaksa dialihkan ke bandara lain. Kota terbesar kedua, Delhi, mengumumkan penutupan semua SD akibat polusi udara pada tanggal 14. Organisasi pemantau kualitas udara yang berbasis di Swiss IQR memperingatkan partikulat yang mengambang di udara kota New Delhi jauh melampaui standar keamanan WHO hingga di atas 10 kali lipat. Sementara data dari pemantau lingkungan udara India SAFAR menunjukkan tingkat polusi udara di ibu kota New Delhi telah melebihi standar keamanan WHO hingga 50 kali lipat. Sebuah kecelakaan mobil parah terjadi di Jalan Bebas Hambatan nomor 1 pada ruas Changhua kemarin. Ban truk gandeng yang sedang melaju tiba-tiba terlepas dan terlontar serta menimpa 4 mobil di arah berlawanan. Salah satu pengemudi mobil ditemukan telah tewas di lokasi kejadian.
Mobil tengah melaju di jalan bebas hambatan nomor 1. Tak disangka tiba-tiba sebuah ban berukuran besar terlontar ke arah berlawanan dan menerobos partisi tengah serta membentur mobil hitam yang menuju selatan. Setelah memicu kobaran api, ban tersebut membentur mobil lainnya yang berada di jalur luar dan mendarat di tepi jalan. Pengemudi mobil hitam mengalami dampak terparah dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ia dinyatakan meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Polisi menyampaikan, pengemudi yang menyebabkan kecelakaan tidak menunjukkan tanda-tanda mengemudi dalam keadaan mabuk, namun tetap akan didenda $6.000 Taiwan. Ia telah menyebabkan korban tewas dan cedera, SIM-nya juga akan dicabut. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika dan Komite Dewan Pengawas mengadakan rapat testimoni pada tanggal 13. Mantan pejabat Departemen Pertahanan dan pensiunan Laksamana Angkatan Laut semuanya menyampaikan bahwa UFO itu nyata dan manusia tidak sendirian di alam semesta ini. Namun Pentagon menanggapinya dengan mengatakan bahwa fenomena UFO yang disaksikan manusia hanyalah benda biasa, seperti drone. Selama ini, benda terbang tak dikenal atau UFO telah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan banyak orang mengklaim pernah melihat fenomena udara yang tidak dapat dijelaskan ini. Pada tanggal 13, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika dan Komite Dewan Pengawasan mengadakan sebuah testimoni dengan tujuan membuat isu ini lebih terbuka dan transparan. Dalam testimoni, seorang pensiunan Mayor Jenderal Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan saat ia bertugas pada 2015, ia menerima email dari seorang perwira Komando Armada AS yang merampilkan rekaman video yang diambil pesawat Angkatan Laut saat latihan yang menunjukkan objek terbang yang tidak dapat dijelaskan. Dalam email menyebutkan pesawat Angkatan Laut beberapa kali hampir bertabrakan dengan objek terbang aneh tersebut. Namun keesokan harinya, email tersebut tiba-tiba hilang dari kotak suratnya sendiri dan orang lain dan tak ada lagi yang membahasnya. Mantan pejabat Departemen Pertahanan AS Elizondo juga memberikan kesaksian mengatakan bahwa AS dan beberapa negara openen memiliki teknologi rahasia UAP atau fenomena anomali yang tak teridentifikasikan. Namun ia menegaskan bahwa UFO benar-benar ada. Selain itu, Elizondo mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki program pemulihan kecelakaan UAP yang bertujuan untuk menemukan dan mempelajari teknologi dari objek yang jatuh. Let me be clear, UAP are real. Advanced technologies not made by our government or any other government are monitoring sensitive military installations around the globe. Pentagon tidak memberikan tanggapan terhadap testimoni tanggal 13 tersebut. Pada laporan bulan Maret, Pentagon menyatakan bahwa UFO yang terlihat manusia bukan berasal dari alam lain, melainkan hanya objek biasa seperti drone, roket, atau burung. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita show lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.